Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aksa Darmawan dengan stambuk F551-22024. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai SOAP, mengenai definisinya, konsep dari SOAP, dan implementasi dari SOAP. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari SOAP. SOAP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk pertukaran pesan terstruktur dalam lingkungan distribusi aplikasi. SOAP menggunakan format XML untuk mentransfer data melalui protokol HTTP, HTTPS, SMTP, atau protokol lainnya. SOAP sendiri merupakan salah satu teknologi yang paling umum digunakan dalam web service dan integrasi sistem. SOAP memungkinkan aplikasi yang berjalan di platform yang berbeda dan ditulis dalam bahasa pemrograman yang berbeda untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dengan cara yang terstandarisasi. Pesan dalam SOAP diatur dalam format XML, Extensible Markup Language, yang membuatnya mudah untuk dipahami oleh manusia dan juga dapat diproses oleh mesin. Pesan SOAP biasanya terdiri dari beberapa elemen, termasuk elemen untuk menentukan operasi yang diinginkan, parameter yang diperlukan untuk operasi tersebut, dan informasi tambahan seperti header dan metadata. Selanjutnya, masuk ke konsep dari SOAP. SOAP menggunakan format XML untuk merepresentasikan data, yang artinya SOAP akan mengekspresikan struktur pesan yang dikirim antar aplikasi. XML memungkinkan data untuk diatur secara terstruktur dan dapat dipahami baik oleh manusia maupun mesin. Kedua, mendukung protokol transport seperti HTTP, HTTPS, SMTP, dan lain-lain. SOAP dapat digunakan untuk mentransfer pesan melalui berbagai protokol transportasi, termasuk HTTP, HTTPS, SMTP, dan protokol lainnya, yang memberikan fleksibilitas dalam komunikasi antar aplikasi. Ketiga, menggunakan WSDL, Web Service Description Language, untuk definisi pesan dan layanan. WSDL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mendefinisikan antarmuka layanan web dengan menggunakan WSDL. Pengembang dapat secara jelas mendefinisikan struktur pesan yang dikirim dan diterima oleh layanan web, serta operasi yang didukung oleh layanan tersebut. 4. Mendukung layanan stateful melalui penggunaan fitur seperti sesi. SOAP juga memiliki kemampuan untuk mendukung layanan yang menjaga keadaan atau stateful melalui penggunaan fitur seperti sesi, yang memungkinkan aplikasi untuk mengingat keadaan dari satu permintaan ke permintaan berikutnya, memungkinkan interaksi yang lebih kompleks antara klien dan server. 5. Konsisten dan dapat diandalkan, namun cenderung memiliki overhead yang lebih besar dibandingkan dengan arsitektur API lainnya. Ya, meskipun SOAP menawarkan keandalan dan konsistensi yang tinggi dalam pertukaran pesan, penggunaannya cenderung membutuhkan lebih banyak sumber daya dan memiliki overhead yang lebih besar dibandingkan dengan arsitektur API lainnya, seperti REST. Terakhir, kita akan masuk ke poin implementasi. Membuat layanan web dengan menggunakan teknologi seperti Apache Axis, Microsoft WCF, atau JAX-WS melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu, yang sudah kita ketahui, pemilihan teknologi, yang perlu memilih teknologi yang sesuai untuk membuat layanan web yang diinginkan. Contoh teknologi yang sering digunakan seperti Apache Axis untuk lingkungan Java, Microsoft WCF, Windows Communication Foundation untuk lingkungan .NET, atau JAX-WS, Java API for XML Web Service, juga untuk lingkungan Java. Yang kedua, pendefinisian layanan dengan WSDL. Setelah memilih teknologi yang sesuai, langkah berikutnya adalah mendefinisikan layanan yang akan menggunakan file WSDL. WSDL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mendefinisikan antarmuka layanan web, yang mencakup detail seperti operasi yang didukung oleh layanan, struktur pesan yang dikirim dan diterima, serta protokol komunikasi yang digunakan. Ketiga, implementasi layanan. Setelah WSDL didefinisikan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan layanan yang sesuai dengan spesifikasi yang didefinisikan dalam WSDL. Pengguna akan menulis kode untuk operasi-operasi yang dijelaskan dalam WSDL, serta logika bisnis lainnya yang diperlukan. 4. Menggunakan stub dan proxy. Untuk komunikasi antar klien dan layanan, akan menggunakan stub untuk klien dan proxy untuk layanan. Stub dan proxy adalah representasi klien dan layanan yang dibuat berdasarkan definisi WSDL. Mereka menyediakan antarmuka yang diperlukan untuk komunikasi antar klien
dan layanan, serta menangani detail-detail seperti marshalling dan unmarshalling data XML. Yang terakhir ada deploy dan testing. Setelah layanan diimplementasikan, langkah terakhir adalah mendeploy layanan tersebut di lingkungan produksi dan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa layanan tersebut berfungsi sebagaimana adanya, termasuk menguji fungsionalitas layanan, kinerja, dan keamanannya. Sekian penjelasan SOAP dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirda Megantara dengan stambuk F551-22026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dan implementasi dari RESTful. REST atau Representational State Transfer adalah gaya arsitektur perangkat lunak yang menggunakan prinsip-prinsip yang sederhana dan berbasis standar web untuk mengakses sumber daya dan melakukan operasi pada sumber daya tersebut. Konsep dari RESTful adalah menggunakan metode HTTP, GET, POST, PUT, DELETE untuk berinteraksi dengan sumber daya. Representasi sumber daya dalam format seperti JSON atau XML. Tidak menyimpan status klien di server menjadikannya stateless. Terpisah secara antara klien dan server, memungkinkan skalabilitas dan evolusi yang lebih baik. Untuk implementasinya sendiri, yaitu membuat layanan web menggunakan framework web seperti Express.js atau Node.js, Flask menggunakan Python, atau Spring Boot menggunakan Java. Kemudian menyediakan endpoint API yang menggunakan metode HTTP yang sesuai untuk operasi CRUD atau create, read, update, dan delete pada sumber daya. Kemudian menggunakan HTTP status code untuk memberikan respons atas permintaan klien. Sekian dan terima kasih. GPRC adalah singkatan dari Google Remote Procedure Call. GPRC adalah kerangka kerja RPC open source yang digunakan untuk membuat API yang skalabel dan cepat. Ini memungkinkan pengembangan sistem jaringan dan komunikasi terbuka antar klien gRPC dan aplikasi server. Jadi RPC atau Remote Procedure Call adalah teknik komunikasi antara proses dan program yang berjalan di komputer yang berbeda dalam jaringan komputer, di mana semua program atau proses klien dapat memanggil sebuah fungsi atau prosedur di komputer yang berbeda atau the server, tanpa perlu mengetahui detail implementasi dari prosedur tersebut. Dalam RPC, klien mengirimkan permintaan ke server dan server menanggapi permintaan tersebut dengan menjalankan fungsi atau prosedur yang sesuai dan mengirimkan respon kembali ke klien. RPC tidak menampilkan kompleksitas komunikasi jaringan di balik API, hingga developer bisa memanggil fungsi atau prosedur pada komputer lain dengan cara yang mirip dengan pemanggilan lokal. gRPC mirip dengan RPC, tapi implementasinya beda. Salah satu perbedaan utama antara gRPC dan RPC tradisional itu adalah protokol transport yang digunakan. gRPC menggunakan HTTP versi 2 sebagai protokol transfer default, sementara implementasi RPC mungkin menggunakan implementasi protokol seperti HTTP versi 1, TCP, atau UDP. HTTP yang digunakan untuk mentransfer data di antara klien dan server web adalah versi 2 yang dirilis pada tahun 2015 sebagai pengganti dari HTTP 1.1 dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi dan keamanan komunikasi web. Pengimplementasian gRPC dilakukan dengan mendefinisikan layanan yang ingin dibuat menggunakan IDL atau Internal Interface Definition Language seperti protograph buffers. Dalam definisi layanan, developer bisa menentukan metode-metode yang akan disediakan di server dan dapat dipanggil oleh klien bersama dengan parameter dan tipe data pengembalian masing-masing metode. Buffer protokol, juga dikenal sebagai protobuf, adalah standar serialisasi atau deserialisasi yang menggunakan untuk mendefinisikan aplikasi dan secara otomatis melakukan pembuatan kode pustaka klien. Versi terbaru Proto3 lebih mudah digunakan dan menawarkan kemampuan terbaru untuk gRPC. Compiler ini membangun aplikasi klien gRPC dan server gRPC yang menggunakan struktur dalam memori untuk membuat serial dan deserialized data biner.
setiap komunikasi yang dikirimkan dan diterima antar pengguna dan layanan jarak jauh setelah pembuatan di kode di gRPC. Karena data diterjemahkan ke dalam bentuk binary dan sinyal terinskripsi, penguraian dengan protobuf menggunakan lebih sedikit daya CPU oleh itu gRPC. Oleh karena itu, bahkan pada komputer dengan CPU yang lebih lemah seperti ponsel, pesan dikirim lebih cepat dengan gRPC. Setelah mendefinisikan layanan, langkah berikutnya adalah membuat server yang akan menjalankan implementasi layanan tersebut. Dalam implementasi server, Anda dapat membuka objek bisnis untuk setiap layanan yang telah dibuat dalam layanan. Klien dapat memanggil metode-metode yang disediakan oleh server. Klien gRPC akan menyediakan stub yang memungkinkan Anda untuk memanggil metode-metode layanan seolah-olah mereka adalah fungsi lokal. Anda akan menggunakan stub ini untuk membuat permintaan ke server dan menerima respons kembali. Perkenalkan, nama saya Marco Trisancai Pengada dengan NIM F551-22022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari GraphQL, konsep, serta implementasi dari GraphQL. GraphQL adalah bahasa untuk query API yang memungkinkan klien untuk mengajukan permintaan khusus untuk data yang mereka butuhkan, dan hanya akan mendapatkan data tersebut, tidak lebih atau tidak kurang. Konsep dari GraphQL yang pertama, klien menentukan struktur data yang diinginkan dengan membuat query GraphQL. Kemudian, yang kedua, menghindari overfetching dan underfetching data. Yang ketiga, terhubung ke backend menggunakan endpoint tunggal. Yang keempat, fleksibel dalam mendefinisikan tipe data dan relasi antar entitas. Kemudian, implementasi dari GraphQL yang pertama, membuat skema GraphQL yang mendefinisikan tipe data dan operasi yang didukung. Yang kedua, menulis resolvers untuk menentukan bagaimana data diambil dan diproses. Yang ketiga, menggunakan perpustakaan seperti Apollo Client dari JavaScript, GraphQL Java dari Java, atau Graphene dari Python di sisi klien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur API, yaitu yang WebSocket. WebSocket adalah protokol komunikasi dua arah yang memungkinkan komunikasi interaktif secara real-time antara klien dan server lingkungan web. Konsepnya yaitu yang pertama, membuka koneksi persisten antara klien dan server. Yang kedua, mendukung komunikasi dua arah, di mana baik klien maupun server dapat mengirim pesan secara asinkron. Yang ketiga itu memungkinkan implementasi aplikasi real-time seperti obrolan atau chat, pembaruan langsung, dan kolaborasi. Implementasinya yaitu menggunakan WebSocket API pada sisi klien dan server. Yang kedua, menerapkan logika server yang mendengarkan koneksi WebSocket dan menangani pesan masuk. Yang terakhir yaitu membuat klien yang terhubung ke server melalui koneksi WebSocket dan mengirim serta menerima pesan. Selanjutnya adalah webhook. Webhook adalah mekanisme di mana aplikasi web dapat memberikan informasi secara real-time ke aplikasi atau layanan eksternal dengan mengirim HTTP POST request ke URL yang ditentukan ketika suatu peristiwa terjadi. Konsepnya yaitu aplikasi yang menerima webhook harus memiliki endpoint HTTP yang didengarkan untuk menerima permintaan. Selanjutnya, mengirim webhook memicu permintaan HTTP ke URL tujuan ketika suatu peristiwa terjadi. Selanjutnya digunakan untuk berbagai keperluan seperti pemberitahuan, sinkronisasi data, atau integrasi sistem. Implementasinya yaitu menyediakan endpoint HTTP di aplikasi yang akan menerima webhook, mendaftarkan URL endpoint dengan pihak yang akan mengirim webhook. Yang terakhir adalah menangani permintaan HTTP yang diterima dari pengirim webhook dan memproses sesuai kebutuhan aplikasi. Demikianlah presentasi kami. Terima kasih.